Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Bentuklah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Oh, jadikan kami sama seperti Yesus. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari saudara, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan dalam ibadah Zoom pendalaman Alkitab malam hari ini, kita mau tundukkan kepala dan kita minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, baik hambanya yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat dimanapun Anda berada, kiranya dapat dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan.
Engkau Allah yang menciptakan alam seluas sekaliannya. Engkau juga yang menghendaki supaya kami tetap ada persekutuan dengan Engkau seperti cabang atau ranting melekat pada pokok sehingga tidak sampai kering dan mati. Dialah Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini kami harus ada satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau, supaya rohani kami tidak tertidur, supaya Tuhan iman kami Tuhan tidak menjadi lemah dan kandas, tapi kami tetap Tuhan mendapatkan siraman firman-Mu Tuhan. Urapi dan pakai lidah mulut hamba, kuasai pikiran hamba, dan kuasai pendengaran kami sekalian. Bila mana ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk merampas benih firman-Mu, mengganggu ketenangan kami saat mendengarkan firman-Mu, ya kuasa-Mu yang akan bertindak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan segala belenggu, segala pekerjaan iblis. Kami usir keluar dari tempat ini, dan jangan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan Tuhan ibadah PA pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, oleh kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan kembali untuk berada di dalam ibadah PA. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan membuka kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Haleluya. Saudara, kita mendengarkan pada waktu-waktu yang lalu tentang meterai yang ke-6. Ini juga sebenarnya juga masih ada di dalam suasana meterai ke-6, di mana kalau kita masuk dalam pasal 7 ini, kita akan melihat ada beberapa yang kejadian yang terjadi di sini. Di antaranya itu adalah bagaimana kita akan melihat dalam ayat yang pertama, ayat yang pertama. Coba Wahyu pasal 7 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan pembacaan, silakan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Saudara, pada pembukaan meterai yang ke-6 ini kita melihat tentang malaikat yang diutus oleh Tuhan ke tempat 4 penjuru dan menahan keempat angin di bumi. Saudara, kalau kita perhatikan ini kejadian ini satu kejadian yang serius dan mengerikan sekali, sebab di sini 4 malaikat ini berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin di bumi, keempat angin di bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Kita tahu bahwa angin itu sangat dibutuhkan, baik manusia membutuhkan, hewan membutuhkan, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, pohon-pohonan juga membutuhkan untuk terjadinya perkembangan dari tanaman-tanaman itu sampai berbuah. Peran dari angin ini sangat kita butuhkan. Apa jadinya jika angin dilarang bertiup? Kita tahu bahwa manusia membutuhkan udara, membutuhkan udara atau angin. Kalau tidak ada angin, itu berarti celaka. Kita tahu sudah kalau hari-hari ini ramai diberitakan tentang COVID-19, dan diantaranya pasien-pasien itu ada yang parah sakitnya, sehingga mereka itu harus mengalami dibantu dalam pernapasannya, sehingga mereka itu harus mendapatkan itu, udara itu dari alat itu. Saudara, kalau kita perhatikan ini dalam cerita yang saya pernah dengar, betapa mahalnya, betapa mahalnya ini udara atau angin, yang berbentuk oksigen itu untuk didapat bagi orang yang sudah mengalami penderitaan di dalam menghadapi COVID-19 ini.
Dan kita tahu saudara, kalau itu tidak sampai bisa mengatasinya, maka berarti berhentilah. Ya, berhentilah mereka bernafas. Jadi kita tahu saudara, ini sangat kita butuhkan angin ini. Ya, kalau keempat penjuru bumi itu berarti 4 mata angin, ya, itu ditahan berarti tidak ada kehidupan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau 4 malaikat ini sudah bertindak, maka berarti tapi jaga dewek lah 1 minggu. 3 nih, hah? Bukan minggu piye ono ulangan nih. Mohon maaf suara Pak Gembala di unmute. ya, tes masuk ya suaranya ya. Masuk. Ya. Sudah masuk ya? Sudah dengar ya? Ya? Ya. Ya. Sudah. Ya, dalam bahasa rohani, angin ini menunjuk pada pada pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu dikatakan seperti angin, ya, yang mengatakan ini Tuhan Yesus sendiri, ya. Ketika dia bercakap-cakap dengan Nikodemus, maka selain Tuhan ya bicara tentang kelahiran, ya, kelahiran baru lewat air dan roh, maka kemudian Tuhan bicara tentang angin, ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, jadi di sini angin ini bicara mengenai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi angin di sini bicara tentang Roh Kudus itu yang memberi kesegaran, yang memberi nafas, yang memberi ya kehidupan buat kita. Kita lihat di sini ya dalam Injil Yohanes, ya coba kita buka sebentar, pasal 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bisa ditayangkan, Hen? Yohanes 3 ayat 8. Ya. Ya. Saya baca, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, jadi Tuhan bicara di sini tentang orang yang lahir dalam roh. Ya, orang yang lahir dari Roh Kudus. Orang itu tidak tahu ya kemana dia harus melangkah, ya dia hanya bisa minta pimpinan Roh Kudus, ya kemana dia dibawa oleh Roh Kudus, baik itu langkahnya, ya baik itu pekerjaannya, baik itu tutur katanya. Jadi orang itu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Demikian yang Tuhan katakan kepada Nikodemus, ya. Kalau kita mundur ke ayat 5 sampai dengan 7, ya. Ayat 5 sampai dengan 7. Ya, di situ dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, jadi ini penekanannya pada orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebab Tuhan di sini bicara mengenai kelahiran, ya kelahiran baru. Yang pertama lahir dalam tanda air, itu pertobatan. Itu yang memang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, ya, mengalami pertobatan. Setelah bertobat baru dibaptis.
setelah dibaptis baru dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Langkah-langkah ini ya harus dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Tidak mungkin kita berhenti ya di tengah jalan. Kalau sudah dibaptis ya sudah. Katanya ya sudah, saya sudah selamat sebab saya sudah dibaptis. Saudara, ini tidak cukup ya. Pengertian seperti ini salah. Seharusnya orang itu berpikir bahwa setelah dibaptis dengan air, itu harus dilanjutkan dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri ya mengajarkan ini kepada murid-muridnya ya, kepada kita semua. Ya. Jadi orang yang lahir dari Roh itu berarti dipimpin oleh Roh ya. Roh R-nya besar, Roh Kudus. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25. Ya, Galatia pasal yang kelima, ayat 16. Enggak salah itu ya. Pasal 5. Pasal 5, ayat 16 sampai dengan 25. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, ya R-nya besar. Berarti hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi jelas, kalau kehidupan itu masih ditanda hidup lama, di mana yang ada dalam pikirannya, di mana di dalam perbuatannya, ya itu masih dikatakan perbuatan lama, ya. Di antaranya ayat-ayat yang baru kita baca tadi ya, percabulan, kecemaran dan seterusnya. Dan di situ dikatakan orang yang mengamalkan ini itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, ya, kerajaan Allah. Nah, itu buahnya daging. Nah, sekarang kita melihat buahnya Roh Kudus, ya. Ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Jadi di samping ada buahnya daging, yang jelas itu nanti upahnya itu tidak akan mendapatkan, ya, tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Maka juga di situ dikatakan ada buahnya Roh, ya. Ya, ada 9, ya, diantaranya kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi kita harus mengalami pengalaman yang dikatakan ini, ya, yaitu mengalami ada buah-buah Roh Kudus. Itu buah Roh Kudus itu tidak dari diri kita sendiri, ya. Kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang disebut dalam 9 buah Roh Kudus ini, ya. Seperti kasih, ya, bagaimana kita ini bisa mengasihi sesama, ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun dapat mengamalkan, ya, kasih itu. Jadi kasih itu mutlak adalah buahnya Roh Kudus, ya. Kalau di sini ada 9, ya, 9 buah Roh Kudus, ya, maka kalau kita melihat, ya,
Itu kalau seperti ada pokok ya tanaman itu ada ranting-rantingnya ya. Ada 3 di sisi kiri, 3 di sisi kanan begitu ya. Kemudian kita melihat ranting-ranting itu melekat pada pokok ya. Ada 9 tadi ya. Kemudian dikatakan selanjutnya dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, apakah ini sudah kita perbuat ya? Yaitu menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Kita dulu mengikuti keinginan daging, mengikuti hawa nafsu ya. Tapi kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kata surat Galatia, maka di situ dikatakan kita sudah harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Jadi demikianlah ya yang kita baca dalam Galatia pasal 5 merupakan satu kelanjutan daripada khotbahnya Tuhan Yesus kepada Nikodemus ya. Bagaimana seorang itu harus mengalami dilahirkan di dalam roh. Ya. Saudara, kembali kepada soal angin tadi. Angin yang dimana keempat penjuru bumi ini angin itu dihentikan. Ya, berarti tidak ada kehidupan. Memang demikian, saudara, kalau kita tidak ada Roh Kudus, ya, maka kita ini mati, ya, roh kita mati, karena sepenuhnya kita ini dikuasai oleh kedagingan kita. Jadi kita melihat di sini dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 2, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus, sekali lagi ya, ditandaskan di situ. Roh Kudus itu datang pada hari Pentakosta itu seperti suara angin ya. Coba kita baca Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ya. Ketika tiba hari Pentakosta ya, ayat 4, coba ya, saya tunggu supaya bisa lihat dalam tayangan. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras ya. Jadi ini bahasa rohaninya dari angin itu adalah Roh Kudus ya. Waktu itu angin keras meniup seluruh tempat di mana mereka duduk ya. Di mana mereka duduk seperti dihembus dengan angin ya, ya keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Kemudian di situ dikatakan ayat 4, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, sampai di sini kita mendengarkan penjelasan ya tentang angin yang dimaksudkan di dalam Wahyu 7 itu bahasa rohaninya adalah Roh Kudus. Sudah tidak bertiup lagi. Ya, kita lihat ya, pada hari Pentakosta, itulah awal pertama di mana murid-murid Yesus itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan sampai saat ini gereja Tuhan masih membutuhkan Roh Kudus itu. Jangan sampai kita tidak dilengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu mutlak harus kita miliki, harus kita punyai. Supaya hidup kita itu ada tanda-tanda perubahan, ya, tidak seperti hidup lama lagi, tetapi mengalami hidup yang baru. Nah, kembali kepada kitab Wahyu tadi. Kalau keempat mata angin, ya, atau keempat penjuru bumi ini ditahan, berarti pekerjaan Roh Kudus dihentikan. Ya, apa jadinya jika Roh Kudus tidak bekerja? Gereja akan mati. Ya, anak-anak Tuhan akan mati rohaninya. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus. Kalau pada zaman kemurahan seperti sekarang ini, anak-anak Tuhan tidak memanfaatkan pekerjaan dari Roh Kudus, apa jadinya nanti jika Roh Kudus tidak bekerja?
Jadi dari Wahyu pasal 7 ini kita mendapatkan penjelasan saya bahwa suatu saat Roh Kudus itu tidak bekerja seperti 4 malaikat yang menahan keempat angin dari 4 penjuru bumi ini. Ya, saudara, mari jangan kita bersikap acuh tak acuh. Ya, kita harus menanggapi ini. Ya, angin bertiup. Ya, kata Tuhan Yesus tadi, mana dia ingin pergi. Ya, kita harus mendapat pimpinan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita lanjutkan dalam kitab Wahyu tadi, ya, pasal 7, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 me. Wahyu pasal 7. Ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi saudara tidak terganggu dengan suara yang masuk di dalam ini ya. Zoom ini ya. Pasal 7 ayat 1 ya. Ayat 2 sampai dengan ayat 8 ya. Wahyu 7 ayat 2 sampai dengan 8. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari keempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Nah, ini lain lagi. 4 malaikat yang muncul ya keempat matahari ini ya dari tempat matahari, membawa meterai Allah yang hidup dan berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi pada ayat-ayat berikut ini di situ dikatakan bahwa ada malaikat lain ya muncul dari tempat matahari terbit. Ya, kita tahu matahari itu adalah gambarnya dari Allah Bapa. Ya, dari sebelah timur ya muncul ya dia terbit. Saudara, malaikat yang satu ini melarang keempat malaikat yang lain agar jangan merusakkan bumi dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ya, coba saya ulangi ayat yang ketiga ya. Katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada Allah kami pada dahi mereka. Saudara, kita tahu apa akibatnya jika keempat penjuru bumi ini ditutup hingga tidak ada angin yang bertiup, ya berarti di situ sudah tidak ada kehidupan, ya. Kalau manusia jasmani ini mutlak memerlukan udara, memerlukan angin, ya, terlebih manusia rohani kita, ya, itu sangat membutuhkan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh, ya, Roh Kudus maksudnya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, saudara bisa baca itu dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Iya. Saudara, kalau kita baca ayat ini dulu ya, supaya kita lebih jelas ya ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi perannya Roh Kudus itu sangat mutlak ya kita butuhkan. Baik untuk menjelaskan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Kalau saudara tidak diurapi Roh Kudus, saudara tidak bisa mengerti firman Tuhan. Ya, ada kalanya orang setelah mendengarkan khotbah dia berkata, aku udah ngerti apa yang dikhotbahkan ya oleh pendeta tadi itu ya. Sepertinya dia tuh bingung begitu ya, karena tidak ada Roh Kudus. Jadi mutlak. Saya sarankan kalau saudara berdoa secara pribadi di rumah, mintalah supaya saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi hidup. Ya, mereka yang hanya lahir sekali saja ya, itu berarti cuma dalam batas pertobatan, tetapi harus melangkah kemudian, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Selanjutnya dikatakan dalam ayat berikutnya ya,
jumlah orang yang dimeteraikan. Ini hamba-hamba Allah yang dimeteraikan ya pada dahi mereka. Jadi sebelum hamba-hamba Allah ini dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka Tuhan larang ya, larang jangan bertindak lebih dahulu sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka ya. Dan ternyata mereka meteraikan itu jumlahnya 144.000 ya, yang dimeteraikan itu dari suku Israel ya. Ya, dari suku Israel. Di antaranya kalau saudara baca ya, suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad, Asyer, dan seterusnya. Bisa ditanyakan ya, pasal 7. Coba tolong Hendri bantu baca ya. Saya agak sedikit kurang nyaman ya, agak lelah ya. Ya, Wahyu pasal 7 ayat yang mulai ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ya. Coba Hendrik bantu baca. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai dengan 8. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Ya, jadi mereka itu rata-rata dari bangsa Israel dipilih oleh Allah, tiap suku 12.000. Ya, jadi kalau dikalikan dengan 12, maka ketemulah ya 144.000. Itu intinya ya, intinya dari bangsa Israel yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan cuma 144.000 aja, berarti wah sedikit sekali ya kalau jumlah itu. Tapi itu intinya ya, intinya. Nanti dari bangsa kafir juga ya. Nanti kita sampai di sana ya. Itu juga jumlahnya juga sama ya. Jadi itu sama juga. Jadi itu intinya ya. Intinya jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita akan melihat dulu ya tentang suku-suku yang dipilih ya, yang dipilih di sini. 12 suku Israel itu menggambarkan orang percaya dalam perjanjian lama. Ya. Mengapa di situ disebutkan suku Dan tidak dicantumkan? Padahal 12 suku Israel itu ada suku namanya suku Dan, tapi di situ tidak dicantumkan namanya. Ya, suku Dan ini cacat. Ya, kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, coba Hakim-Hakim 18 ayat 30 ya. Ya, dibaca ya. Hakim-Hakim 18 ayat 30. Suku Dan ini pernah menyembah berhala ya. Itu sebabnya tidak dimasukkan dalam bilangan 144.000 atau 12.000 dari tiap suku itu hilang ya. Suku Dan ini hilang. Hakim-Hakim 18 ayat yang ke-30. Hakim-Hakim 18 ayat yang ke-30. Ya. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Ya, jadi ini suku Dan ini keluar ya. Tidak terpilih, tidak ada di situ. Bahkan di situ muncul yang namanya suku Manasye ya, suku Manasye. Suku Dan tidak tercantum, diganti dengan suku Manasye. Manasye ini keturunannya Yusuf ya. Kejadian 48 ayat 5. Ya, coba. Kejadian 48 ayat 5. Kejadian pasal 48 ayatnya yang kelima. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon.
Iya, jadi suku Manase masuk di situ, ya, masuk dalam bilangan 144.000, ya. Tapi suku Dan tidak dicantumkan. Di sini kita mendapat satu gambaran, ya, bahwa ada orang yang masuk, tapi juga ada yang keluar. Sekarang saja kita sudah bisa melihat, ya, adanya orang yang murtad, ya, meninggalkan keyakinan, ya, memilih kepercayaan lain, ya, itu berarti murtad mereka itu. Meninggalkan ajaran yang benar, ya, itu murtad, ya, hilang mereka dalam pemilihan hamba-hamba Tuhan yang dimeteraikan pada dahi mereka. Ya, jikalau kita lihat, ya, bilangan dari 144.000 ini, ya, 144.000, ya, jumlah yang dimeteraikan pada waktu itu adalah 144.000 orang, ya, 12.000 kali 12, ya, itu menunjuk angka sengsara. Mengapa dikatakan itu angka sengsara, ya? Bangsa Israel pernah mengalami sengsara di tanah Mesir itu selama 400 tahun, ya. Saudara bisa baca dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13. Kemudian nanti kita lanjut dengan Kisah Rasul 7 ayat 6, ya. Ya, jauh-jauh hari Tuhan itu sudah memberitahukan, ya, kepada Abraham tentang keturunannya itu akan mengalami sengsara, ya, di tanah Mesir. Ya, Kejadian 15 ayat 13. Silakan. Ya. Dibaca. Ya. Kejadian pasal 15 ayat 13. Firman Ya. Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Dalam suatu negeri, yaitu di Mesir, ya. Yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Waktunya juga sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. 400 tahun lamanya, ya. Kemudian kita lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 6, ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan itu sudah memberitakan kepada Abraham bahwa keturunannya, sebab Abraham ini adalah bapak, ya, dari bangsa Israel, ya, yang menurunkan bangsa Israel itu Yakub. Yakub itu cucunya Abraham, ya, anaknya Iska, ya. Dan di situ kita melihat bangsa Israel mulai berkembang, ya, berkembang biak, ya, sampai pada saat mereka itu ditahan di Mesir, ya, 400 tahun, ya. Kisah 7 ayat 6, silakan. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-6. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Iya, ya. Jadi sudah dicanangkan oleh Tuhan, ya. Tuhan tuh tahu, ya, nasib dari umatnya. Tuhan tuh tahu ke depan tuh umatnya bagaimana. Begitu pun juga kita, ya. Kenapa kalau kita merenung sejenak, ya. Kenapa kita harus melewati satu jalan yang seperti disebutkan padang gurun, ya, masuk dalam pencobaan, ya. Contohnya sudah ada, sebetulnya Tuhan Yesus juga masuk dalam pencobaan. Ya, 3 kali dia dicobai, tapi dia lolos, dia menang dalam pencobaan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita juga mengalami itu. Kita tidak tahu, ya, ke depan itu bagaimana dengan kita, ya. Siapa yang pernah menyangka, loh, kok tiba-tiba terjadi seperti ini, ya, dalam hidupku, ya. Percobaan dalam rumah tanggaku, percobaan di dalam studiku, ya. Nah, masih banyak lagi, ya, pencobaan-pencobaan datang yang tadinya tidak pernah terpikirkan oleh kita, ya, seperti itu. Nah, kita lihat 2 ayat ini, Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Rasul 7 ayat 6, membuktikan bahwa sengsara yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, ya, jadi sudah digariskan oleh Tuhan. Keturunanmu akan mengalami sengsara 400 tahun. Ya. Lalu apa hubungannya dengan 400 tahun dengan 144.000 orang ini? Ya, apa hubungannya? Saudaraku, jumlah 144.000 ini adalah bilangan dari
400 tahun, ya itu kalau dihitung dengan hari, 1 tahun ya dibulatkan ya, 1 tahun sama dengan 360 hari, itu berarti 400 tahun, ya itu dikalikan 360 hari, ketemulah 144.000, ya. Ini angka sengsara, ya, angka sengsara. Nah, kita lihat, kalau sekarang ini kita oleh sebab melakukan firman Allah, kemudian kita ini menanggung sengsara, ya, menanggung sengsara, kata Rasul Petrus, ya, ini adalah sengsara atas kehendak Tuhan. Sebab ada sengsara yang dibuat sendiri, ya, menuruti hawa nafsu, terus kemudian jatuh dalam pencobaan. Itu sengsara dibuat sendiri, seperti mencuri, ya, kemudian tertangkap, atau mungkin korupsi, ya, kemudian tertangkap, ya itu karena kesalahan sendiri. Tapi ada sengsara karena melakukan kehendak Tuhan, itu beda. Coba saudara baca baik-baik. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Ya. Suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 21. Saudara perhatikan ini, ya. Ini penjelasan soal sengsara, ya. Mengapa Allah mengizinkan 400 tahun umatnya mengalami sengsara di negeri asing, ya. Nah, itu satu gambaran buat kita melihat, ya. Kalau sengsara itu Tuhan izinkan kita alami, tapi kita harus lihat penyebabnya apa, nuruti keinginan daging atau kita menurut firman. Nah, itu beda, ya. Coba dibaca ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, ini beda. Sama-sama mengalami sengsara. Sama-sama mengalami pencobaan. Tapi yang satu ini pencobaan karena dibuat sendiri, menuruti keinginan daging. Ya, menuruti keinginan daging. Coba ayat 21. Ya, 21. Lanjut. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi berarti kita ini harus mengikuti jejaknya Kristus, ya. Kristus mengalami sengsara, tapi dia menanggung sengsara karena dia orang benar, ya. Dia orang benar, bukan orang berdosa. Nah, ini yang Rasul Petrus katakan dalam suratannya, ya. Kalau untuk saat ini kita tidak mau dibawa pada jalan salib, nah ini sengsara menurut firman Tuhan, ya. Nanti kita akan mengalami sengsara yang hebat, ya, dalam waktu 3,5 tahun itu sengsara di mana antikris berkuasa, itu sengsara yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri katakan sejak zaman ini ada sampai sekarang, bahkan sampai nanti yang akan datang, cuma sekali sengsara yang luar biasa, yaitu sengsara 3,5 tahun. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 10 ayat 13 1 Korintus yang saya maksud, ya, 10 ayat 13, ya. Coba akan dibaca. Ya. Nah, ini pencobaan yang kamu alami, ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Ya, terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya, tidak melebihi kekuatan manusia. Terus sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Rasul Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Kalau ada pencobaan biasa, berarti ada pencobaan yang luar biasa. Nah, apa yang luar biasa? Pencobaan apa yang luar biasa? Pencobaan yang luar biasa itu adalah pencobaan di saat nanti antikris berkuasa. Itu orang-orang yang tertinggal, orang-orang Kristen yang tidak mengalami pengangkatan,
Nah, itu nanti yang akan mengalami 3,5 tahun sengsara. Nah, itu yang disebut pencobaan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang saudara menghadapi pencobaan, ya saudara harus menghadapi itu semua dengan hati penuh ucapan syukur. Harus tetap ada sukacita. Sebab di situ dikatakan Allah akan menunjukkan jalan keluar. Ya, jalan keluarnya itu Allah sediakan. Jadi saudara jangan melihat, aduh kok berat ini ya pencobaanku ya. Saudara harus melihat di ujung jalan yang saudara sedang jalani, yang sudah sedang tempuh, itu ada kemenangan. Ya, sebabnya pada waktu dicobai, ya kita harus tetap melekat pada Tuhan, harus tetap mengucap syukur. Ya, dari mulut kita ini jangan sampai keluar kata-kata ungutan, omelan, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebab kita tahu Tuhan tuh memberikan yang terbaik ya buat kita. Puji nama Tuhan ya. Itulah yang kita lihat di dalam pencobaan ya. Seperti bangsa Israel selama 400 tahun ya ada di negeri asing ya mengalami pencobaan ya. Tapi setelah itu Tuhan memberikan kelepasan. Dan jalan kelepasan itu tidak tiba-tiba Tuhan angkat langsung mereka dipindahkan ya ke tanah Kanaan, tidak, tapi mereka harus menjalani perjalanan yang panjang ya 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun. Saudara, kita tahu ya bahwa sebenarnya kalau kita sedang menghadapi masalah ya sebenarnya semua orang kalau ditanya pilih mana ya pilih yang instan ya tentunya yang cepat ya cepat didengar doanya oleh Tuhan, cepat ditolong oleh Tuhan, cepat disembuhkan kalau sakit, cepat diberkati kalau kekurangan. Itulah kita manusia, ya. Kita hanya mengharapkan Tuhan itu bertindak cepat. Tapi Tuhan punya waktu, dan waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, ya. Waktunya Tuhan bertindak itu adalah waktunya di mana nanti satu saat dia akan melakukan itu, ya. Semuanya itu indah pada waktunya, ya kata firman Tuhan ya. Nah, itu sebabnya kalau saudara saat-saat ini sedang mengalami hal-hal yang kurang enak ya, buat daging saudara sedang menghadapi cobaan dan sebagainya, bersabarlah ya. Tuhan pasti akan menolong saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saya rasa malam hari ini cukup di sini dulu ya, kita sampai pada penjelasan hamba-hamba Allah yang dimeteraikan pada dahinya. Ya, biarlah kita juga mulai saat ini kita juga harus memastikan diri saya sudah dimeteraikan. Ya, dahi ini adalah tempat kita berpikir. Jadi paling tidak itu roh dan pikiranmu itu sudah harus dibarui. Kata Efesus 4 ayat 23 ya, harus dibarui di dalam kamu. Jangan sampai kita menggunakan pola pikir yang lama. Ya, pola pikir yang lama sudah tentunya pasti tahu lah ya. Pola pikir yang lama itu apa? Suka khawatir, ya, suka bimbang, takut dan sebagainya. Itu harus diganti dengan pola pikir yang baru. Itu sebabnya Tuhan katakan tadi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Kita harus lahir dalam roh. Jadi intinya, kesimpulannya firman Tuhan dalam PA Zoom pada malam hari ini adalah Tuhan mau supaya kita melangkah ya dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hari-hari yang kita jalani tanpa dipimpin Roh Kudus, itu sebabnya kita sering kali menghadapi kegagalan, ya, kegagalan demi kegagalan. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan selalu melihat kemenangan, ya, di depan kita. Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan tetap bersama dengan kita. Puji Tuhan. Saudara, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, saya ajak saudara nyanyikan satu pujian ya di dalam Pesalo. Nanti tolong Henry ya nyanyikan dengan gitar ya di sana. Ya, sebab kalau di Zoom ini kita nyanyi bersama rasanya nggak bisa ini ya, nggak bisa sinkron ya. Jadi ada kalanya yang main musik sudah ini ya sudah membuka suara, kita belum ya. Nah, itu sebabnya saya minta supaya Henry nyanyikan ini ya. Kita dengarkan, sudah bisa ya dengan apa
istilahnya apa ya, nyanyi di dalam hati ya. Jadi kita bisa menghayati nyanyian ini ya. Nomor 128, mengapa kau memilihku? Iya. Dan ini juga menjadi satu seruan, satu himbauan. Kalau saudara membuka Zoom ya, coba tolong saudara tutup dulu itu speakernya ya, supaya suaranya tidak masuk. Di tengah-tengah khotbah tadi ada yang masuk begitu ya, mungkin tak sadar ya. Tapi kita mau lihat itu apakah speakernya itu sudah ada tanda merah di palang begitu. Sebab kalau tanda merahnya itu tidak ada, berarti suara saudara masuk. Seperti saya ya, sekarang saya ini suara saya masuk, sebabnya tanda speakernya itu dimatikan ya, dihidupkan ya. Jadi suara saya yang masuk. Suara saudara ya, memang selama mendengarkan firman Allah kita cukup ya menjadi pendengar ya, jadi pendengar. Lain halnya kalau kita sedang meeting ya, sedang rapat ya, diminta pendapat, nah saudara buka suara di situ. Tapi dalam kesempatan ini kesempatan ibadah ya, jadi kita mendengarkan firman Allah ya dalam satu arah, bukan dua arah ya. Puji Tuhan. Silakan nyanyikan nyanyian ini dan nanti perjamuan suci disiapkan. Mengapa kau memilihku? Haleluya. 2 kres D delta. Ya. Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Mari kita nyanyikan kurnya. Haleluya. Tuhan, tolongku hidupku padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Coba saudara renungkan firman Tuhan ya. Saudara nyanyikan nyanyian ini tadi, mengapa kau memilihku ya. Tadi kita membaca ya di dalam kitab Wahyu tadi, ada suku yang tidak dicantumkan dan ada suku lain masuk di situ. Dan ini terjadi sampai sekarang juga demikian ya. Kalau kita dipilih Tuhan, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita ini suci ya. Justru sebaliknya, kita ini orang berdosa, tapi sudah dipilih oleh Tuhan ya. Kita sudah diangkat dari kegelapan, kita ditaruh dalam terangnya yang ajaib. Kita patut bersyukur ya, karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, nyanyikan sekali lagi dan nanti saya minta Pak David ada ya, Pak David Haryadi ya, nanti akan naikkan doa. Haleluya. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu,
sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, kita mau angkat tangan kanan kita. Tuhan, tolongku hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Haleluya. Hidupku sekarang hanya bagimu. Berjalan sertamu tiap hari. Secara sampai berdoa. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Jikalau Tuhan Engkau yang sudah memberikan firman-Mu atas kehidupan kami, biar hari-hari ini Tuhan, di mana kehidupan kami sudah Tuhan ada bukti termeterai di dahi kami Tuhan sebagai milik-Mu Tuhan. Kehidupan yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di mana Tuhan jikalau nanti satu kali kelak Roh Kudus tertahan, Roh Kudus tidak lagi bertiup, betapa dahsyatnya kehidupan itu. Bagaimana gereja-gereja-Mu yang belum siap, anak-anak-Mu yang belum siap Tuhan, maka di sana mereka akan mengalami satu Tuhan malapetaka yang begitu hebat. Tetapi tidak demikian dengan kehidupan kami. Jikalau saat-saat hari-hari ini kami boleh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kami persembahkan kepada Engkau, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu, hidup di dalam Tuhan tanda kelahiran di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Maka jikalau nanti sengsara tiba, maka kehidupan kami ini Tuhan tidak lagi Tuhan ada dalam dunia ini, tetapi kehidupan kami terangkat dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Burung Nasar itulah kekuatan dari firman Allah dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong berikan kemampuan atas kehidupan kami. Hari-hari ini kami boleh berjalan dalam pimpinan Roh, tidak lagi hidup kami ini menuruti keinginan daging. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam hari ini yang sudah kami terima, kami tangkap, kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi mau rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami, khususnya gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biar hari-hari ini kami boleh Tuhan mematikan segala keinginan daging sengsara untuk hidup kami ini boleh memiliki hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati hamba-Mu gembala kami yang sudah melahirkan tentang firman-Mu. Engkau pakai Tuhan lebih jauh dari pelayanan hamba-Mu, urapan Allah, hikmat akal budi yang datang daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu. Engkau berikan kesehatan yang prima bersama dengan Ibu Gembala. Berkati beliau berdua Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Memberkati roti dan anggur yang tersedia di depan kami Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu makan dan minum perjamuan suci bersama. Kiranya perjamuan suci ini diberkat buat kami. Amin. Baik kesehatan Tuhan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan perjamuan suci. Haleluya. Yang terikat oleh dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Haleluya. Nah, mari saudara kita nyanyikan bersama kembali nyanyian tadi dan perjamuan suci ya yang sudah disiapkan akan dibaktikan. Haleluya. Mengapa kau memilih? Mengapa kau memilih untuk menjadi sedangkan kau sama mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Kita mengangkat Tuhan. Tolong Kita angkat tubuh kita di sana. hidup Dulu teladan teladan ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu. Hidup sekarang hanya bagimu berjalan serta-mertamu tiap hari, berjalan sertamu tiap hari. Haleluya. Berjalan serta tiap hari. Saya bacakan ayat yang terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala. Dan ayat selanjutnya mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat kedua tangan kita ke atas dan kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur ya Bapa. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nyawa-Mu Kau berikan untuk menebus kami. Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jika dia tidak menyayangi anaknya, sudah dikorbankan, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Biar kita yakini dan percaya bahwa Tuhan sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, menyediakan keperluan kita,
juga sudah menolong kita, memberikan pemulihan kepada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pencobaan Tuhan berikan jalan keluarnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum saya kembalikan pelayanan ini kepada Saudara Hendri, ada satu permintaan ya, permintaan bantuan doa. Saya minta bantuan doa dari jemaat untuk Ibu Rohani yang pada hari Senin depan ini ya akan menjalani operasi katarak ya, operasi mata jam 7 pagi ya. Semoga saudara mendukung di dalam doa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan pemulihan ya, supaya semua berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Iya. Saya kembalikan kepada Hendri. Silakan. Ya, untuk perkara ini mohon nanti Om Martawan bisa berdoa untuk mendoakan Ibu Rohani. Ya. Kasih Yesus. Bersama kita tundukkan kepala dan kita mengundang Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu dan juga untuk firman yang sudah kami terima lewat pemberitaan yang sudah menguatkan kehidupan kami tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi satu kehidupan yang tetap ada tertulis di dalam kitab kehidupan dari Allah, supaya kehidupan ini Tuhan tidak terhilang, tidak terbuang, tetapi merupakan kehidupan yang dipanggil untuk dipilih dan juga untuk dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kehidupan kami semua Tuhan, yang saat ini bersekutu di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami lewat kuasa firman, lewat kuasa perjamuan suci Tuhan. Tuhan, pada kesempatan tahun hari ini Tuhan, kami bawa di dalam doa untuk Ibu Gembala secara khusus yang akan menjalani operasi katarak pada hari Senin mendatang Tuhan. Kami serahkan semua perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan sendiri yang mau tolong Tuhan. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi penderitaan, dan juga kesakitan yang dialami oleh Ibu Gembala, baik penyakit yang pernah dideritanya pada waktu-waktu yang lalu, Tuhan juga yang akan memulihkan, bahkan juga akan melaksanakan operasi katarak, juga Tuhan yang akan menolong. Jika Engkau menolong pada waktu yang lalu, kami percaya Engkau juga akan menolong pada kesempatan-kesempatan sekarang dan yang akan datang. Itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selama kehidupan kami, anak-anak-Mu, imam-imam, hamba-hamba-Mu, setia melayani pekerjaan-Mu, niscaya ada satu pembelaan, ada satu Tuhan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua perkara yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, juga kepada kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang berseru siang malam pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya diturunkan atas kita semua. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ya, daripada kita Tuhan Yesus.